Halo, Mas. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana aja nih? Baru dari kantin. Sehat-sehat. Sehat. Panas Alhamdulillah. banget nih Iya. cuacanya. Semarang emang panas. Aduh. Gimana nih kabar tugas sekarang nih skripsi semester 6? Buat judul. Pusing banget. Pusing. Kamu juga belum? Belum Mas? saya. Sama kita juga belum. Mungkin ada solusi kita harus kemana nih ya? Ya mungkin kita harus tanya sama guru atau dosen kita sih. Ayolah, bener itu solusi bagus tuh. Iya. Ayo kita pergi ke sana yuk. Kayaknya lagi nggak ada matkul. Ya. Kat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, keluhan apa ini? Iya, Pak. Kakak ini semua. Kenapa teman-teman semua ini? Ya, keluhan apa? Biasa lah Pak, semester akhir Pak. Yang memusingkan semester. Iya. Mulai semester 6 kan Iya. kalian semua ya. Pusing sekali, Pak. Ya, gitulah kalau Gitu. mulai semester 6 ya. Ini kita berdua dan judul Pak. Oh iya. Sepertinya. Coba dilihat dulu dari pendekatan sa'adah mutawazinah ya. Ya. Pertama dari sisi spiritual. Kalian selama ini gimana menghadapi semua masalah ini secara batin, terutama ini kebingungan kalian di skripsi? Jujur Pak, saya sendiri ya, Ya. untuk dari pendekatan spiritual, saya berdoa tapi gak sering gitu Pak. Saya paling hanya saat sholat dan sering gak fokus gitu. Mungkin Sama, Pak. Saya juga malahan kalau saya lagi pusing atau lagi stres, saya malah jauh dari ibadah, Pak. Buatnya bingung lah ngapain gitu, Pak. Nggak apa-apa kok, itu juga sering terjadi. Padahal itu ketenangan sumbernya dari hati yang dekat dengan Allah. Skripsi itu bukan cuma tugas akademik kok, tapi juga amanah. Jadi betul niatkan sebagai ibadah, bukan sekedar lulus. Coba juga biasakan kalian beristikharah kalau lagi bingung menentukan pilihan. Iya juga kadang gitu, Pak. Kita lupa meminta petunjuk kepada Allah. Malahan sering tidur kalau nggak ngalamun, lupa kalau tentang punya Tuhan. ya. Berarti bisa disimpulkan kita harus benerin dari niat dulu ya Pak. Ya, harus niatnya dibenerin. Ya. Terus Diniatin bukan hanya sekedar lulus, oh tapi untuk mencari ilmu juga. ya. Lalu sekarang kita masuk ke sisi intelektual ya. Ya. Sebenarnya kamu itu minatnya di bidang apa? Terutama Mas Nadib dan Mas Irsad. Aku lebih di bidang pendidikan lah Pak, soalnya jurusan kita pendidikan. Nah, Pendidikan Islam. ya pendidikan Islam. Nah, jadi di bidang pendidikan gitu. Oh iya, kamu kan dulu sering bahas akhlak remaja dan lain sebagainya, atau? Iya, iya. Aku kepikiran tentang media sosial juga Pak. Jadi pendidikan dan media sosial digabungin gitu. Kayak pengaruh ke akhlak siswa, tapi takut terlalu luas gitu. Sebenarnya bukan terlalu luas, tapi bisa dipersempit. Oh, Ya, jadi perlu dipersempit dulu. Misalnya kayak pengaruh intensitas penggunaan media sosial atau dampak konten tertentu terhadap perilaku itu. Oh juga bisa fokus ke satu platform kayak di TikTok, Instagram, ataupun di YouTube dan media sosial lainnya lah, Pak. oh iya. Jadi lebih spesifik ya. Ya, Betul. Jadi skripsi itu bukan tentang topik besar, tapi fokus yang jelas dan bisa diteliti gitu. Iya, siap. Ya.
Terus sekarang dari sisi emosionalnya, kamu sebenarnya lebih dominan takut ke apa? Takut gagal atau apa gitu? Takut gagal sih Pak, soalnya kan skripsi. Aku juga sering ngerasa gak cukup pintar, jadi agak inilah ada masalahnya di situ, takut gagal dan kurang lah. Nggak boleh gitu Mas, kita kan sama-sama belajar dan sama-sama mencari ilmu, jadi tidak boleh kita takut gagal, kita harus saling belajar. Ya. Rasa takut itu juga wajar kok, terutama bagi mahasiswa semester 6 juga pasti dibayang-bayangi rasa takut. Tapi jangan sampai menghambat perkuliahan atau tugas-tugas ya, karena dalam sa'adah mutawazina itu emosi harus seimbang, jadi tidak boleh berlebihan. Dari takut itu saya juga sering nunda-nunda loh Pak, karena takut memulai gitu. Sebenarnya itu tanda overthinking, kamu pasti terlalu banyak mikir kan. Iya benar Pak. Terus coba diubah pola pikirnya, bukan aku harus sempurna tapi aku harus mulai dulu gitu. Yang penting harus mulai, jangan mikir aku harus sempurna, harus begini nanti. Iya Pak, setuju. Mulai dulu aja. Kalau kita menunggu siap terus, kita nggak bakal memulai-mulai, kita akan menunggu terus, menunda. Ya juga ya, banyak orang kebanyakan mikir tapi gak gerak gitu ya. Iya, malah bingung. Iya, bingung ke depannya mulainya. Terus sekarang kita lihat dari sisi sosial. Terus kamu sudah diskusi atau belum dengan dosen atau teman gitu tentang itu judul skripsimu? Belum Pak, aku malah menghindar Pak. Oh, makanya akhir-akhir ini kamu terlihat begitu stres dan pusing. Iya. Wajahnya. Lingkungan itu penting loh dalam pendekatan ini. Hubungan sosial bisa membantu menyeimbangkan kondisi kita juga. Jadi harus mencari lingkungan yang bisa memberikan dukungan sosial, dukungan emosional terhadap kita. Jangan terlalu lama memendam. Jadi jangan terlalu lama menyendiri juga. Iya. Tapi saya kalau deketin orang tuh takut ditanya macam-macam gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Justru dari situ kamu bisa berkembang. Coba cari teman dulu, lalu ke dosen. Jadi bisa kamu ambil kritik dan saran dari teman kamu. Ya kalau mau nanti kita diskusi lah, kita bareng-bareng sama mencari referensi itu. Iya. Udah. Ya benar itu. Dari mencari referensi akan membantu banget dalam pekerjaan skripsi saya. Terus sekarang kita coba rumuskan ya. Kan tadi kamu bilang minat kamu tuh pendidikan Islam. Iya. Terus fokusnya di perilaku sosial ya. Iya. Variabelnya juga media sosial. Coba buat satu judul. Kayak pengaruh media sosial terhadap akhlak itu bukan sih? Oh, tambahin kalau bisa tambahin ini Mas, tambahin lokasi dan objeknya, tidak berfokus ke sosial aja. Iya, benar. Jadi misalnya tuh kayak contohnya ya, pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap akhlak siswa kelas 10 di SMA 10 gitu. Wah, ternyata bisa seperti itu ya ngerumusin masalah ya. Itu udah bagus banget sih, tinggal kita mengembangkan dan mengolah aja. Iya, iya. Terus kita simpulkan ya supaya seimbang dari segi spiritual, intelektual, emosional dan juga sosial. Kita mulai dari spiritual dulu, yaitu luruskan niat, perbanyak doa biar hati juga tenang dan kita juga lebih pede gitu mau mengerjakan. Dalam segi intelektual juga fokus dan spesifik dalam topik yang kamu cari. Untuk yang dari segi emosional, coba kalau rasa takutmu, pertanyakan ke dirimu sendiri kenapa kamu takut. Dari segi sosial, lebih aktiflah berdiskusi, nggak harus langsung banyak omong diskusi gitu, nggak, dikit-dikit dulu aja nggak apa-apa. Kalau salah satu itu ada yang nggak seimbang, pasti akan terasa berat ya Pak. Iya betul, karena keseimbangan itu kunci dari ketenangan itu. Oh, aku juga baru sadar. Selama ini aku cuman fokus ke takutnya aja tanpa memulai.
Terus sekarang coba ke langkah konkretnya. Iya. Tahap pertama itu tulis 2 sampai 3 alternatif judul. Iya. 2 aja nggak apa-apa, cukup. Terus yang kedua, tahap 2, diskusikan dengan teman kamu. Iya. Tahap ketiga, coba konsultasi ke dosen yang kamu akrab lah atau yang kamu kenal gitu. Terus yang keempat, terakhir tuh coba mulai cari referensi dari Google Scholar atau dari Iya. Google ChatGPT, suruh carikan juga bisa. Iya. Nanti malam kita bisa mencari jurnal bareng atau bersama. Oh iya, bagus itu. Skripsi proses bukan beban yang harus ditakuti ya. Iya, itu emang bener. Iya. Bagus juga kamu Iya. ya. Diingat terus, skripsi itu proses. Iya. Jadi nggak apa-apa untuk salah juga nggak apa-apa. Berarti yang penting dijalanin dulu ya Iya. Pak. Nanti akan mengikuti alurnya gitu ya. Oh iya. Ya, mungkin sekian Pak. Iya. Saya nanti kalau maksudnya ada keluh kesah, ada apa-apa, kita akan temui Bapak lagi Iya ya. nggak apa-apa, tinggal calling aja Iya, nanti mau siap. ketemu ya, kapan. Saya di sini terus. Ya, Iya, mohon siap. maaf kalau mengganggu waktunya ya. Iya. Nggak apa-apa juga saya panggil Iya. bisa. Mungkin sekian ya Pak. Iya, Ya, saya juga Assalamualaikum. senang membantu Iya. para. Assalamualaikum Pak. Ya, semoga cepat ketemu ya. Iya Pak. Terima Ya, kasih Pak. nggak usah terlalu jadikan beban pikiran. Ya, itu. Ya, waalaikumsalam.